Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lola Ratna Dewi Hutasuhud. Saya salah satu mahasiswi di Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi auditing yang berjudul Audit Siklus Penggajian dan Personalia. Nah, materi pokok bahasan yang pertama itu adalah yang pertama, mengidentifikasi akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Yang kedua, menguraikan fungsi bisnis dan dokumen serta catatan terkait. Yang ketiga, memahami pengendalian internal dan merancang pengujian substantif atas transaksi. Yang keempat, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Dan yang kelima, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuki pokok bahasan yang pertama, yaitu adalah akun dan transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Tujuan utama atau tujuan keseluruhan dalam audit ini adalah yang pertama untuk mengevaluasi saldo akun, yang kedua untuk melihat akun apakah terpengaruh oleh siklus, yang ketiga untuk melihat apakah akun telah dinyatakan wajar sesuai standar akuntansi keuangan. Dalam sebagian besar sistem, akun gaji dan upah akrual hanya akan digunakan pada akhir periode akuntansi selama periode berjalan. Beban baru akan dicatat apabila karyawan telah benar-benar dibayar dan bukan ketika biaya tenaga kerja terjadi. Materi yang kedua adalah fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen terkait. Siklus penggajian dan personalia dimulai dengan merekrut karyawan dan diakhiri dengan membayar karyawan tersebut atas jasa yang mereka laksanakan dan pemotongan pajak oleh pemerintah serta institusi lain dan pajak gaji serta manfaat akrual. Yang pertama adalah sumber daya manusia, di mana Departemen Sumber Daya akan menyediakan sumber daya independen untuk mewawancarai dan merekrut personil yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah pencatatan waktu dan persiapan penggajian, di mana ini merupakan hal yang penting karena mempengaruhi secara langsung beban penggajian selama periode. Untuk mencegah salah saji yang diperlukan, maka pengendalian yang diperlukan yang pertama adalah penyiapan kartu waktu oleh karyawan, yang kedua perhitungan dan pembayaran bersih, yang ketiga pembayaran gaji, dan yang terakhir adalah penyiapan catatan gaji. Yang ketiga yaitu adalah pembayaran gaji, yaitu suatu kewajiban yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, yaitu membayar upah ataupun gaji sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut dan telah sesuai dengan perjanjian awal pada saat karyawan direkrut. Yang terakhir yaitu penyiapan SPT dan pembayaran pajak. Undang-Undang Penggajian Pemerintah Federal mengharuskan penyiapan serta penyerahan SPT pajak penghasilan secara tepat waktu. Nah, di sini dimaksudkannya adalah untuk mencegah suatu salah saji dan kewajiban pajak serta penalti yang potensial. Materi selanjutnya yaitu metodologi merancang pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi, di mana yang akan kita bahas pertama yaitu memahami pengendalian internal. Auditor harus memahami pengendalian internal suatu perusahaan yang akan diauditnya. Pemahaman yang harus dipahami oleh auditor yang pertama adalah mengenai pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini merupakan hal penting dalam siklus penggajian dan personalia, terutama untuk mencegah pembayaran berlebih dan pembayaran kepada karyawan fiktif. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Maksudnya, otorisasi itu dilakukan oleh Departemen Sumber Daya untuk menambah dan menghapus karyawan dari daftar penggajian serta mengubah tingkat upah dan potongannya.
Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Maksudnya di sini yaitu tergantung pada sifat sistem penggajian. Kartu waktu ataupun catatan waktu memang sangat diperlukan untuk karyawan yang dibayar berdasarkan tingkat potongan atau sistem intensif lainnya. Yang keempat, pengendalian fisik aset, yaitu suatu akses yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang akan bertanggung jawab untuk mengurusi cek yang akan dikeluarkan. Yang terakhir yaitu pengecekan independen, yaitu perhitungan penggajian telah diverifikasi secara independen termasuk perbandingan total dengan laporan ikhtisarnya. Yang kedua, terdiri dari formulir dan pembayaran pajak penggajian. Terdiri dari penyiapan formulir pajak penggajian yang merupakan bagian dari pemahaman atas pengendalian internal, di mana auditor harus mereview pengisian dan penyiapan dari setidaknya salah satu jenis formulir pajak penggajian yang merupakan tanggung jawab dari klien. Kemudian, pembayaran potongan pajak. Auditor harus menguji apakah klien telah memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyerahkan pembayaran potongan pajak penggajian sebagai bagian dari pengujian penggajian. Yang ketiga itu persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian, terdiri dari hubungan penggajian dan penilaian penggajian. Jika penggajian merupakan bagian yang signifikan dari persediaan, maka hal ini merupakan yang umum bagi perusahaan manufaktur. Kemudian pengujian atas karyawan yang tidak ada, yaitu suatu pengujian yang dilakukan dengan melakukan cek gaji kepada individu yang tidak bekerja pada perusahaan klien. Yang ketiga yaitu pengujian kecurangan waktu, yaitu suatu pengujian yang dilakukan dengan menyelidiki adanya kecurangan waktu yang terjadi apabila seorang karyawan melaporkan waktu yang lebih banyak dari hal yang sebenarnya terjadi. Dan yang terakhir itu merupakan laporan beban yang curang, di mana dilakukan pengujian atas penggantian beban perjalanan dan hiburan yang merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran. Namun, auditor akan sering melakukan prosedur tambahan sebagai bagian dari pengujian penggajian dan personalia. Kemudian, materi mengenai metodologi merancang pengujian atas rincian saldo. Dalam merancang pengujian atas rincian saldo, terdapat 3 tahapan, di mana tahapan yang pertama yang harus dilalui oleh auditor yaitu mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Resiko bisnis klien yang signifikan mempengaruhi penggajian tidak mungkin terjadi pada sebagian besar perusahaan. Namun, risiko bisnis klien ini mungkin saja terjadi pada kesepakatan kompensasi yang kompleks yang mencakup bonus dan rencana opsi saham serta kesepakatan kompensasi yang ditangguhkan. Contohnya, banyak perusahaan teknologi yang menyediakan opsi saham yang ekstensif sebagai bagian dari paket kompensasinya untuk karyawan yang secara signifikan mempengaruhi beban kompensasi dan ekuitas pemegang saham. Kemudian, tahap pertama yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai resiko inheren, di mana kebanyakan perusahaan memiliki sejumlah besar transaksi yang melibatkan penggajian dan seringkali terjadi dengan total yang cukup besar. Selain potensi kecurangan, risiko inheren umumnya juga rendah bagi semua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Karena itu, auditor seringkali mempertimbangkan pentingnya tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi keterjadian. Hal ini berlaku bagi perusahaan manufaktur yang secara signifikan membebankan tenaga kerjanya ke persediaan yang berpotensi menimbulkan misklasifikasi antara beban penggajian dan persediaan di antara kategori persediaan. Kemudian pada tahap yang kedua, menilai resiko pengendalian dan melaksanakan pengujian terkait, yaitu membahas mengenai pengendalian dan pengujian substantif yang berhubungan mengenai pengendalian resiko yang dilakukan oleh perusahaan. Pada tahapan yang ketiga,
Yang pertama itu melaksanakan prosedur analitis, di mana prosedur analitis yang dilakukan oleh auditor mencakup membandingkan saldo akun beban dan penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan tenaga kerja langsung sebagai presentasi dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan beban komisi sebagai presentasi dari penjualan tahun sebelumnya. Yang keempat, membandingkan beban pajak penggajian sebagai presentasi dari gaji dan upah dari tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, membandingkan akun pajak penggajian akrual dengan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir pada tahapan yang ketiga yaitu merancang dan melaksanakan pengujian rincian saldo akun kewajiban dan beban. Setelah tahapan terpenuhi, maka verifikasi akun kewajiban yang berkaitan dengan penggajian atau disebut dengan beban penggajian akrual yang bersifat langsung jika pengendalian internalnya telah beroperasi secara efektif. Maka auditor akan merasa puas jika transaksi penggajian telah dicatat dengan benar dalam jurnal penggajian dan formulir pajak penggajian terkait setelah disiapkan secara akurat serta pajak dibayar tepat waktu, di mana pengujian atas rincian saldo tidak akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Setelah tahapan merancang pengujian saldo telah terpenuhi, ada dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama itu akrual dalam neraca dinyatakan dalam jumlah yang benar. Yang kedua, transaksi dalam siklus dicatat dalam periode yang benar. Nah, ada akun kewajiban utama di dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama itu jumlah potongan gaji karyawan, di mana pajak penghasilan yang dipotong namun belum dibayar kepada pemerintah dapat diuji dengan membandingkan saldonya dengan jurnal penggajian, formulir pajak penggajian yang dibuat pada periode selanjutnya, dan pengeluaran kas periode selanjutnya. Gaji dan upah akrual, yaitu terjadi setiap kali karyawan belum menerima upah yang telah menjadi haknya selama beberapa hari hingga periode selanjutnya. Yang ketiga, komisi akrual, yaitu konsep yang digunakan dalam memverifikasi gaji dan upah akrual jika dapat diterapkan pada komisi akrual, meskipun akrual umumnya lebih sulit diverifikasi karena perusahaan sering memiliki beberapa jenis perjanjian yang berbeda dan dengan karyawan dengan kondisi yang berbeda. Yang kelima, pembayaran tunjangan lainnya, yaitu akrual dari kewajiban yang relatif konsisten dengan tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan evaluasi kewajaran dengan jumlah yang sesuai. Yang terakhir, pajak penggajian akrual, yaitu pajak penggajian seperti dengan pajak pengangguran di negara bagian dapat diverifikasi dengan memeriksa formulir pajak yang disiapkan pada periode selanjutnya untuk menentukan jumlah yang sudah dan harus dicatat sebagai kewajiban pada tanggal neraca. Yang terakhir itu ada suatu pengujian atas rincian saldo untuk beban mencakup mengenai yang pertama itu adalah kompensasi pejabat, di mana auditor harus memverifikasi apakah total kompensasi kepada pejabat merupakan jumlah yang telah diotorisasi oleh Dewan Direksi. Yang kedua itu komisi, di mana auditor akan melakukan verifikasi terhadap beban komisi yang relatif mudah jika tingkat komisi sama untuk setiap penjualan dan informasi penjualan yang diperlukan tersedia di dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, beban pajak penggajian, di mana beban pajak ini terjadi untuk tahun berjalan dapat diuji dengan pertama merekonsiliasi penggajian di setiap formulir pajak penggajian dengan total penggajian untuk seluruh tahun. Yang keempat, total penggajian, yaitu pengujian yang berhubungan erat dengan pengujian pajak, di mana rekonsiliasi total beban penggajian dalam buku besar dilakukan dengan SPT pajak penghasilan dan formulir W2, di mana tujuannya adalah untuk menentukan apakah transaksi penggajian dibebankan ke akun non-penggajian atau sama sekali tidak dicatat di jurnal penggajian. Yang terakhir itu tenaga kerja kontrak, di mana
Untuk mengurangi biaya penggajian, banyak perusahaan akan melakukan kontrak kerja dengan organisasi luar untuk menyediakan staf yang ahli serta memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni. Nah, sekian dari hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang dimengerti ataupun kurang dipahami, kamu bisa menemukan saya di Facebook dan di Instagram. Terima kasih atas perhatian yang telah Anda berikan dengan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video materi pembelajaran berikutnya.